berencana di dalam kehendak-Nya. Refleksi pagi 1495. Apa yang menjadi keterbatasan dari segala rencana manusia? Mari dengarkan petunjuk Amsal 19 ayat 21. Manusia mempunyai banyak rencana, tetapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Saudara-saudara, di Perjanjian Lama ada contoh-contoh bagaimana manusia membuat rencana, tetapi Tuhan yang mengatur semuanya. Lihat saja di kitab Kejadian, bagaimana saudara-saudara Yusuf mereka-reka rencana jahat untuk menjual Yusuf sebagai budak. Atau di kitab Ester, bagaimana Haman berencana membinasakan bangsa Yahudi. Lihat juga di kitab Nehemia, bagaimana Nehemia berencana untuk membangun tembok Yerusalem. Hasil segala rencana, baik itu rencana jahat ataupun rencana baik, sungguh bergantung kepada keputusan Tuhan. Saudara-saudara, manusia memang diberi Tuhan akal budi untuk membuat segala macam rencana. Hanya saja, ada saja orang yang kemudian bergantung kepada kemampuan diri semata untuk membuat perencanaan yang sempurna di matanya. Sesempurna apapun rencana manusia, ia tetap tidak berkuasa atas hasil perencanaannya itu, karena hanya Tuhan sajalah yang memegang otoritas dari segala hasil rencana manusia. Tanpa perkenanan Tuhan, tidak akan ada rencana yang bisa terlaksana. Oleh sebab itu, marilah kita mengakui otoritas Tuhan dalam segala perencanaan kita. Gunakanlah akal budi kita dengan baik, tetapi ingatlah selalu akan Tuhan dan bersandarlah pada Tuhan dengan segenap hati. Di dalam anugerah-Nya, rencana kita akan terlaksana sesuai kehendak-Nya. Menghargai kebaikan hati. Refleksi pagi 1496. Apa sifat yang diinginkan Tuhan untuk kita miliki? Mari dengarkan petunjuk Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudara-saudara, kesetiaan yang dimaksudkan Amsal adalah kecenderungan hati yang terus-menerus ingin berbuat baik bagi sesamanya. Seorang yang miskin mungkin saja tidak mempunyai kemampuan yang besar untuk memberikan bantuan dana dan daya untuk menolong orang lain. Hanya saja di mata Tuhan, kecenderungan hati orang miskin yang baik hati dan suka menolong itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan kecenderungan hati seorang kaya yang suka berjanji untuk menolong orang lain tetapi tidak melaksanakannya. Saudara-saudara, bila seseorang mengatakan beriman kepada Tuhan, maka ia seharusnya dikenal sebagai orang yang baik hati, baik dalam sikap maupun dalam perbuatannya. Keyakinan imannya itu nyata terwujud dalam segala keputusan dan tindakannya. Meskipun demikian, bila ia seorang yang miskin, maka ia tidak banyak memiliki kemampuan untuk membantu secara finansial. Meskipun demikian, kecenderungan hatinya yang memang baik itu akan selalu berkenan di mata Tuhan. Oleh sebab itu, baik kita dikarunia Tuhan harta yang banyak ataupun tidak, kebaikan hati itu tetaplah sama berharganya di mata Tuhan. Mari wujudkan kebaikan hati itu sesuai dengan potensi yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing.
rahasia kebahagiaan hidup. Refleksi pagi 1497. Apa yang terjadi bila seseorang senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan? Ini petunjuk dari Amsal 19 ayat 23. Hormatilah Tuhan, maka hidupmu bahagia. Engkau akan puas dan bebas dari celaka. Saudara-saudara, seseorang akan hidup dalam hormat kepada Tuhan bila ia hidup di dalam takut akan Tuhan dengan segenap hatinya. Meskipun banyak tantangan dan persoalan dalam kehidupannya, ia akan selalu berkomitmen untuk menaati kehendak Tuhan. Orang itu pasti akan hidup berbahagia karena ia dianugerahi Tuhan rasa cukup serta rasa aman, karena ia selalu sadar bahwa Tuhan menyertainya senantiasa. Kalaupun berbagai tantangan hidup melandanya, ia tidak akan takut karena ia tahu bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Saudara-saudara, kehidupan di dalam takut akan Tuhan adalah kehidupan yang berbahagia, bukan karena tidak adanya berbagai persoalan dan tantangan kehidupan, tetapi karena adanya kehadiran Tuhan yang berkenan untuk menyertai senantiasa. Seperti domba-domba yang selalu mau mendengarkan dan menaati suara gembalanya, demikian juga seharusnya kehidupan kita. Tidak hanya Tuhan akan menganugerahkan hati yang selalu mengucap syukur dan berkecukupan, tetapi juga Tuhan akan memberikan rasa aman dan perlindungannya, sehingga sebesar apapun badai persoalan yang harus dihadapi, kita akan mampu menghadapinya. Karenanya, janganlah kita ragu-ragu untuk terus belajar menaati Tuhan. Kita pasti akan hidup berbahagia.